pagi ini mau melaksanakan pembelajaran apa dulu? Saya mengajarkan IPAS. IPAS ya, IPAS di kelas 6. Kemudian dari pembelajaran yang mau disampaikan Bu Irin, tujuan belajarnya apa Bu Irin? Jadi hari ini saya akan mengajarkan materi tentang benua di dunia. Ya. Jadi dengan tujuan yang pertama, anak-anak nanti akan bisa menyebutkan 6 benua yang ada di dunia. Dan berikutnya anak-anak bisa menyebutkan karakteristik dari masing-masing benua ini. Selanjutnya di kegiatan yang terakhir nanti anak-anak akan berdiskusi. Tujuannya dengan diskusi itu anak-anak akan bisa menyebutkan tentang kegiatan perekonomian di masing-masing benua, kondisi geografis dan juga kondisi sosial budaya di masing-masing benua. Berarti ada tujuan mungkin ya. Kemudian ya dari pembelajaran yang disampaikan Bu Irin, tentunya ada area pengembangan yang hendak dicapai. Ya. Atau kondisi seperti apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini? Dalam pembelajaran ini saya ingin mengembangkan kompetensi pedagogi siswa, khususnya pada keaktifan siswa. Kemudian saya ingin juga meningkatkan pengelolaan kelas. Kemudian menggunakan model pembelajaran PBL ya. Penerapan pembelajarannya berbentuk apa? diferensiasi. Jadi di sini nanti saya ada target untuk peserta didik itu ada yang secara umum bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan umum itu mereka tidak akan mengalami tidak ada kesulitan belajar dalam mengikuti dan memahami pelajaran. Sementara untuk anak-anak yang memiliki pencapaian pembelajaran yang tinggi mereka akan lebih bisa mengembangkan lagi. Itu salah satu penerapan pembelajaran berdiferensiasinya Bu Irin. Ya. Dari pembelajaran tersebut, strategi apa yang ingin Bu Irin siapkan? Saya ingin menerapkan strategi yang jelas untuk pengelompokan kelas. Nanti akan saya bentuk kelompok-kelompok dalam kelas. Pengelompokannya secara heterogen. Jadi saya tidak mengumpulkan anak-anak secara khusus berdasarkan kemampuan atau karakteristik masing-masing, tapi saya akan mengumpulkan secara heterogen aja. Jadi anak-anak yang mampu justru akan bisa membantu dan yang nggak mampu. Kemudian saya akan menggunakan media pembelajaran berupa globe, peta, gambar-gambar. Itu media yang saya gunakan. Kemudian saya akan menggunakan metode tanya-jawab, diskusi. Yang di awal saya jelaskan. Di akhir nanti akan saya adakan refleksi pembelajaran. Baik, Bu Irin, itu bisa langsung kita praktikkan di kelas Bu Irin? Siap, monggo. Bagaimana kabarnya hari ini anak? How are you today? I am fine too. Thank you. Coba sekarang ditanya kalau bahasanya. Tulisan anak-anak. Pripun kabare anak-anak? Alhamdulillah. Hari ini sehat semua. Untuk mengawali pelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk, silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
tidak ada yang sakit, tidak ada yang sedih. Alhamdulillah. Yuk, kira-kira anak-anak bagaimana perasaannya hari ini? Adakah yang bersedih atau senang atau apa yang kalian rasakan tadi? Senang semua? Sudah siap untuk melakukan pelajaran hari ini? Oke, jadi pengen lihat semangatnya hari ini yuk. Tepuk semangat! Saya percaya seperti anak-anak hari ini semangat untuk belajar bersama ini. Apakah sudah siap belajar? Saya pengen tahu. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Saya sudah menerima kesiapan dari anak-anak. Hari ini kita akan belajar bersama tentang apa? Kenapa guru menyiapkan ada logo di sini, ada peta. Kira-kira kita mau belajar apa? Benua, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang benua. Sebelumnya mungkin ingin tahu kita tinggal di mana? Negara mana? Kita tinggal di benua mana? Asia bagian mana? Ya, Asia mana? Asia bagian tenggara. Terima kasih teman-teman. Indonesia, benuanya adalah benua Asia, bagiannya adalah Asia bagian tenggara. Orang Asia bilang, mau terus, sama kan, saudara? Itu adalah sama tenggara. Yuk, sebagai wujud rasa cinta kita kepada tanah air kita, katanya tadi namanya adalah Indonesia. Itu menggambarkan bahwa letak Indonesia, letak geografi Indonesia kita dari ujung barat, Pulau Sumatera, Aceh, Sabah, sampai ke wilayah timur yaitu Merauke di Pulau Papua. Semangat ya! 1, 2, 3. Kira-kira kita kan sudah tahu kita tinggal di Indonesia. Adakah yang bisa menunjukkan di manakah letak Indonesia? Boleh tunjuknya di logo, boleh tunjuknya di peta. Silakan Bebi. Kelompok yang lain kalau siap nanti bisa. Sama belajar. Yang mana? Yang dari belakang nanti bisa maju. Ini adalah letak Indonesia. Nah, letak Indonesia di logo di sini. Terima kasih Bebi. Siapa yang bisa menentukan letak Indonesia di peta? Silahkan ini, yuk, di peta. Nanti yang kurang paham, yang kurang jelas bisa maju. Ini adalah letak Indonesia. Terima kasih ini bagus sekali. Yang lain juga harus bisa menentukan letak negara kita.
Bagi yang sudah menerima, gambar apakah bisa saling melihat dalam kelompok? Pelajari dulu sebentar, setelah itu nanti saya akan menanyakan kepada anak-anak apa yang kalian jawabkan. Sebelumnya Bunda akan sampaikan bahwa tujuan kita mempelajari semua dan benua di dunia ini apa tujuannya? Yang pertama, agar kita tahu ada berapa benua di dunia ini. Ada berapa? Ada 6. Anak-anak nanti bisa mengetahui menunjukkan bahwa dan bahkan menunjukkan letak 6 benua di dunia. Oke, yang kedua nanti anak-anak juga harus tahu di manakah letak geografis, bagaimanakah kondisi geografis dari masing-masing benua. Ya. Kemudian yang berikutnya anak-anak juga harus tahu nantinya kegiatan ekonomi apa saja yang dilakukan oleh penduduk di masing-masing benua. Dan yang terakhir, anak-anak juga harus tahu kondisi sosial budaya di masing-masing benua. Itu ya. Jadi ada 3 tujuan ya. Semuanya nanti harus bisa. Dan sebutkan letak geografisnya di mana, kegiatan ekonominya apa saja, kemudian kondisi sosial budayanya. Jadi kita belajar di sana. Yuk kembali ke peta, silakan dipelajari dulu. Hafalkan nama petanya, nama-nama semua. Saya punya sesuatu kita pelajari bersama. Pelajari dulu ya, hafalkan letak masing-masing dan namanya. Dan kemudian akan menanyakan masing-masing kelompok. Ya, sudah dilihat gambar yang disampaikan dulu ini? Ada gambar apa itu? Peta dunia. Apa yang tertulis di sana yang anak-anak lihat dari kelompok 5? Ada apa saja di sana? Ada nama-nama benua. Coba sebutkan satu nama benua. Amerika, Eropa, Asia, Australia, Antartika. Ada satu benua yang belum disebut semua mana? Afrika. Yuk, biar anak-anak cepat hafal. Coba kita nyanyikan nama-nama benua yang dalam surat lagu dan mudah menghafalkannya. Lagu ini diambil dari, saya coba dari lagu tidak pernah ya. Saya mau sama dia beriring-iring. Tapi syairnya berganti dengan tadi. Saya contohkan sebentar, bagi anak pasti bisa. Ikutin nanti ya. Saya mau sama dia beriring-iring. Ini yang saya 1, 2, 3. Saya mau sama dia beriring-iring dunia. Hendak melihat dia. Benang benua yang ada
ukurannya dia merupakan benua terkecil. Coba dibandingkan benua yang lain. Australia adalah benua yang terkecil. Kemudian benua yang terbesar Asia. Yo, Asia khususnya benua di sini paling luas dibandingkan dengan benua yang lain. Nah, nanti anak-anak juga bisa lihat di logo ini. Ini namanya logo ya, sudah sering kita pelajari. Logo adalah tiruan bola bumi. Maka kita itu hidupnya di mana? Di permukaan bumi. Kita tinggal di Indonesia, semua Asia kita ada di sini dan posisinya ada di sini. Tetangga kita yang terdekat adalah Australia. Ya, kemudian di sampingnya ada benua Eropa. Selanjutnya lagi ada benua Afrika. Agak jauh ada benua Amerika ya. Ada North America. North America itu adalah Amerika Utara. South America itu adalah Amerika Selatan. Tapi mereka menjadi satu kesatuan yaitu benua Amerika. Tapi benua lagi benua apa? Yuk. Di bawah sini benua Antartika. Posisi benua Antartika di bumi adalah di kutub selatan. Ingat anak-anak pada saat belajar di peta, utara itu adalah di atas. Jadi kutub utara di sini, kutub selatan di sini. Posisi benua Antartika ada di sebelah selatan, kutub selatan. Yang anak-anak ketahui kalau kutub itu suhunya bagaimana? Jadi di kutub selatan maupun kutub utara, tapi yang kita bahas di sini lebih pada kutub selatan, karena benua Antartika ada di kutub selatan. Lanjutkan pelajari dulu. Ada satu gambar di sini lagi. Bu, kenapa sih gambar di sini kok warnanya berbeda-beda? Coba baca. Bisa dilihat dari sana. Mungkin yang di sini bisa lihat. Dijaga ke temannya. Yang di lebih dekat bisa lihat ke sana. Ya, masing-masing semua punya warna berbeda-beda. Ternyata warna dari benua ini ada hubungannya dengan yang akan kita pelajari, kondisi geografis, kemudian kegiatan ekonomi dan kehidupan sosial budaya. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, di sini ada benua Amerika, warnanya apa? Merah. Benua Amerika disebut sebagai benua merah. Kenapa? Apakah warnanya merah? Ternyata itu dilihat dari kondisi sosial budaya, bahwa penduduk Amerika itu kebanyakan kulit warnanya kemerah-merahan. Suku Indian yang hidup di sana itu warna kulitnya merah-merahan. Kalau kita warnanya apa? Sawo matang. Bukan sawo matang ya. Sawo yang matang seperti itu dilakukan campur ya, beda lagi nanti. Jadi di Amerika itu kebanyakan penduduknya, jadi sosial budaya, kondisi penduduknya berkulit merah, sehingga dia disebut dengan benua merah. Yang berikutnya benua biru. Bu, apakah Eropa itu memang warnanya biru? Ceritanya seperti ini dilihat dari kondisi geografi, bahwa Eropa itu letaknya paling barat, sehingga dia akan mendapatkan waktu malam itu yang lebih lama dibandingkan waktu siang. Jadi anak-anak kalau di sana banyak aktivitas, karena waktu malamnya lebih panjang dibandingkan kebalikannya adalah benua yang warnanya kuning. Benua apa itu? Dia posisinya di paling timur, sehingga dia paling banyak mendapatkan sinar matahari. Dia paling banyak ketemu dengan matahari, termasuk kita. Sampai bulan ini pun kita masih melihat matahari yang sangat cerah. Yang harusnya sudah musim penghujan, kita masih merasakan panasnya ya. Dari panas sekali kan. Kalau kuatnya masih lebih panas itu hari ini listriknya terpasang sehingga kita bisa tidak terpaksa. Berikutnya ada benua yang belum apa? Australia hijau. Kenapa Australia tidak dengan benua hijau? Itu ada hubungannya dengan kondisi geografis. Flora dan fauna di sana sangat beragam.
Karena warna kulitnya ada hubungannya dengan kehidupan sosial budaya penduduknya. Kebanyakan di sana berpikir tidak orang Indonesia dengan hitam. Ya, selain itu kondisi mereka yang panas sekali banyak terdapat gurun pasir sehingga disebut semua Antartika. Yang tahu gunung Antartika disebut semua salju warnanya apa? Antartika disebut semua putih atau semua abu-abu. Itu dari kondisi geografisnya. Apakah dari kegiatan ekonomi mereka ada kehidupan di sana? Tidak ada kehidupan. Dalam artian tidak ada penduduk yang tinggal menetap di rumah Antartika karena kondisinya sangat tinggi. Yang tinggal di sana adalah abu-abu. Namanya ternyata tinggi itu bisa mampu tidak bisa karena dia bisa menunjukkan dan kalau manusia yang di sana itu hanya manusia yang sebatas mereka membutuhkan penelitian tentang dunia Antartika. Tapi kalau untuk tinggal menetap seperti anak tinggal di karangannya, no enggak. Karena apa? Suhunya betul, suhunya yang sangat tinggi. Kira-kira ada pertanyaan kondisi geografis kita masing-masing. Nah, gambar yang di sini anak-anak nanti bisa pelajari ini menunjukkan pembagian wilayah Asia itu dibagi menjadi Asia bagaimana ada Asia Barat, Asia Selatan, Asia Tenggara dan Asia Timur dan yang sebagainya. Nanti anak-anak bisa lihat di sana ya. Pelajari masing-masing. Untuk selanjutnya ada pertanyaan enggak? Ada. Ada. Saya ada sesuatu yang akan saya sampaikan ke anak-anak. Karena sudah tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelompoknya maju. Saya punya hadiah untuk masing-masing kelompok. Silakan mengambil undian berhadiah. Masing-masing ambil satu. Jangan dibuka dulu. Ya, ada kesana semuanya. Berbeda, bisa dibuka dulu saya. Ya, silakan juga bersama-sama kita hitung bersama. 3, 2, 1. Semua apa? Eropa. Nanti kita jalan-jalan ada tiket gratis ke Eropa dibawa oleh kita. Gimana? Amerika. Eropa. Bisa ikut ya. Judul mind map-nya adalah apa? Anak-anak mau bikin judul apa tentang bunga ini? Yuk. Bunga di dunia. Sama? Ada punya judul yang lain boleh apa? Yuk, judul yang menarik yang apakah bunga di dunia? Nama-nama bunga di dunia. Yuk, yang disepakati apa? Kira-kira kalau anak-anak menuliskan judul yang apa kira-kira? Benua di dunia saya kasih kertasnya, silahkan bekerja sama. Apa yang dituliskan akan saya tuliskan di sana. Nanti kalau kita bisa membantu. Silahkan bekerja sama. Judulnya adalah benua-benua di dunia. Yang harus anak-anak diberikan di sana, anak-anak bisa mengambil materi juga mempelajari dari buku di halaman 64. Nah,
dicari nanti yang berhubungan dengan perjuangan ya. Setiap lembarnya nanti anak buktikan satu dua apa. Yang buktikan di sana kondisi geografi, kegiatan perekonomian dan kehidupan sosial budaya. Semua semuanya nanti dibuktikan. Untuk referensinya anak bisa buka di halaman 65-64. Selamat bekerja, are you ready? Yes, are you ready? Yes. Selamat bekerja. Kemudian akan memulai keaktifannya, kerjasamanya, caranya duduk melamun, diem, tunggu bulan beristirahat. Yuk, selamat bekerja. Yang belum paham, belum jelas, kita tanya ke langsung bekerja. Jangan lupa nanti dilihat sebelumnya oke. Ada yang mencari materi, ada yang menulis materi, ada yang menyampaikan, ada nanti yang melihat dari semuanya ada. Sambil saya ingatkan, hari ini hari Kamis adalah hari kesepakatan kelas kita adalah pemeriksaan kuku. Yang kukunya panjang, sekarang motongnya saya ingatkan ya, harus potong yang rapi, bersih dan rapi. Bersih itu nggak ada warna-warni hitam dan lain-lain, rapi itu harus dipotong ya. Jadi juga ya, bahan sekolah harus rapi dan lain-lain harus rapi. Yang melanggar kesepakatan kelas, apa konsekuensinya? Silahkan membaca kembali yang ada di ya, saling mengingatkan anak.
Yang ada kesulitan, silakan bertanya ya. Kalau kertasnya kurang bisa ambil meja sendiri.
bagus menghiasnya berwarna-warni, semakin estetik indah ya, semakin bagus. Ya, menghias gimana? Yang penting tulisan dan gambarnya sopan, ya. Segera selesaikan tugasnya, waktu yang ada masih 22
Kemudian kegiatan perekonomian dan kondisi sosial budaya harus masuk di dalam main-main kelompok Afrika tinggal menghias. Ayo, bagaimana Asia? Sudah mulai menghias? Australia sudah masuk semua? Eropa? Hampir selesai sudah? Ayo Amerika? Ini Australia, oke?
kita sama-sama pengen yang terbaik, tapi tetap memperhatikan juga temennya. Yuk, saya bagi dengan bilang ya, yuk.
Baik Bu Ririn, bagaimana perasaan Bu Ririn setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi? Pembelajaran di kelas, saya merasa walaupun hasilnya belum maksimal, belum tercapai semua tujuan pembelajaran yang saya inginkan, tapi saya merasa cukup puas. Dalam hal ini belum puas yang maksimal, tapi cukup aja. Karena dari pembelajaran tadi anak sudah aktif, anak-anak sudah kreatif, anak-anak sudah berani menampilkan apa hasil yang didiskusikan, presentasi. Ada catatan dari saya Bu Ririn ya selain kegiatan pembelajaran yang Bu Ririn laksanakan tadi, kegiatan pembelajaran berjalan dengan yang sudah direncanakan ya. Kemudian seluruh langkah-langkah pembelajaran berjalan sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran atau PDP yang Bu Ririn buat. Kemudian Bu Ririn juga tadi sudah berusaha dengan baik dan dengan maksimal dalam mengelola kelas, dan murid juga dapat berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Biasa Ririn, itu catatan dari saya. Kemudian di sini saya percakapan lagi Ririn. Yang pertama itu saya ingin tahu apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran. Pada saat kegiatan belajar mengajar di kelas tadi, secara umum sebenarnya sudah hampir seperti yang saya inginkan. Akan tapi masih ada kendala-kendala. Karena ada anak yang masih belum bisa konsentrasi sepenuhnya pada saat saya memberikan materi. Kemudian pada saat kegiatan diskusi kelompok masih ada yang bergurau sendiri, bahkan malah mengganggu temannya. Itu yang secara umum menjadi kendala bagi saya. Berarti kurang fokusnya murid Iya, ya. walaupun itu hanya sebagian, enggak semuanya, Tidak ada semuanya beberapa aja. Iya. Memang kalau saya rasa seperti itu sudah apa ya, sudah menjadi ya bukan hal-hal yang aneh lagi, tapi itu memang sering terjadi mungkin ya hal-hal seperti itu. Ya kemudian apakah sudah puas dengan pembelajaran yang Budi lakukan? Seperti di awal saya sampaikan tadi, secara umum saya cukup aja. Belum puas yang benar-benar puas belum. Karena kalau puas itu kan berarti sudah maksimal yang saya capai. Sementara yang saya capai ini masih saya merasa cukup. Setidaknya dari tujuan pembelajaran yang ingin saya capai ada sudah beberapa yang
lagi terap oleh anak-anak juga sudah bisa lebih kreatif, lebih bisa berpikir kritis, kemudian anak-anak berani tampil pada saat mempresentasikan hasil kerja. Dari tiga pembelajaran yang saya sampaikan, anak sudah bisa mencapai walaupun belum maksimal. Berarti intinya Bu Ririn tidak merasa puas seperti itu Bu Ririn. Belum puas, tapi cukup. Ya. Kemudian ya Bu Ririn, apa hal-hal positif yang Bu Ririn lakukan selama proses pembelajaran? Menurut saya ada beberapa hal positif walaupun belum maksimal, tapi yang saya sampaikan belum maksimal. Saya mengajarkan anak-anak bagaimana mereka bekerja sama, bergotong royong pada saat diskusi kelompok, bagaimana mereka menuangkan pikiran mereka bernalar kritis kreatif pada saat mereka membuat main-main, kemudian menuangkan pengetahuan mereka baik secara tidak hanya kognitif saja, tapi kognitif, afektif, dan psikomotor itu insya Allah sudah masuk di dalamnya walaupun belum maksimal. Dan ada beberapa juga anak yang tidak mencapai hal tersebut. Kemudian insya Allah dari karakter dalam profil pelajar Pancasila juga sudah masuk di dalamnya, beberapa sudah tercover. Kemudian pada saat pembelajaran anak sudah walaupun belum benar-benar fokus tapi sudah bisa mengikuti dengan lumayan cukup baik. Karena tidak semua anak itu mempunyai kemampuan yang sama. Betul, dari keberagaman teman itu kan kita bisa melihat dari kemampuannya berbeda, kemudian karakternya juga berbeda. Bagaimana kita sebagai guru memfasilitasi yang seperti itu memang sangat keras. Yang penting mereka sudah mau berpartisipasi itu Bu Ririn ya. Kemudian selanjutnya Bu Ririn, apa yang Bu Ririn ubah untuk pertemuan selanjutnya? Pertemuan selanjutnya adalah dari saya pribadi sebagai guru, saya harus bisa memfasilitasi dari keberagaman peserta didik tadi yang memang berbeda dari karakter, kemudian dari segi kemampuannya. Itu bagaimana saya bisa memfasilitasi sehingga saya akan menerapkan strategi pembelajaran yang lebih baik lagi, materi yang lebih bagus lagi, sumber belajar yang lebih bermacam-macam, tidak hanya dari buku saja, dan banyak belajar lagi metode dan juga sumber pembelajaran yang lebih menarik. Baik, Bu Ririn. Selanjutnya di sini ada percakapan lagi dari saya. Ini adalah lembar rencana pengembangan Bu Ririn. Yang pertama itu aktivitas pengembangan apa saja yang dari yang saya tuliskan di sini untuk aktivitas pengembangannya diantaranya tujuan pembelajaran, kemudian model pembelajaran PBI, keterampilan dalam membuka, melaksanakan dan menutup pembelajaran, pada pembelajaran serta pembelajaran pesisiran. Keempat Bu ya. Keempat, ya. Kemudian tujuan yang hendak dicapai dari masing-masing aktivitas pengembangan itu sendiri apa? Jadi tujuan yang saya rumuskan, yang ingin saya capai adalah yang memuat alat basic, dan kemudian menyampaikannya. Kemudian saya berusaha untuk mampu mengimplementasikan model pembelajaran PBI. Kemudian saya mampu melaksanakan rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Konten yang saya sampaikan saya usahakan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang terakhir bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Jadi selanjutnya Bu Ririn, dari aktivitas pengembangan dan tujuan yang hendak dicapai tadi itu ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Jadi ukuran keberhasilan menurut saya bagaimana tujuan yang sudah saya rumuskan itu bisa dicapai oleh anak-anak. Kemudian pembelajaran yang fokus pada siswa, student center. Kemudian guru juga saya mampu membuka menutup pembelajaran dengan baik, menarik,
yang tidak melenceng dari RPP yang sudah saya buat. Kemudian saya bisa memfasilitasi gaya belajar anak-anak dari perbedaan yang ada, baik dari karakter maupun kemampuan belajar yang berbeda-beda dari anak-anak. Dan pastinya saya berusaha untuk melaksanakan pembelajaran yang berdifferensiasi. Kemudian itu ya Bu Irin, dari aktivitas pengembangan, kemudian tujuan yang hendak dicapai, kemudian tujuan keberhasilan yang sudah dijabarkan oleh Bu Irin tadi, tentunya itu ada pendukung. Apa saja pendukungnya? Pendukungnya yang jelas, saya sebagai guru mampu menyampaikan tujuan pembelajaran seperti apa, kemudian melaksanakan model yang sudah saya susun yaitu PBL, kemudian bagaimana keterampilan guru dalam mengelola kelas pada saat pembelajaran, bagaimana saya menggunakan media pembelajaran baik itu LCD, baik itu gambar-gambar. Kalau kemarin saya menggunakan buku dan gambar-gambar. Kemudian LPP yang disusun adalah yang berdifferensiasi. Terima kasih Bu Irin untuk percakapan ini. Semoga kedepannya apa yang Bu Irin harapkan dapat terwujud dan tentunya menjadi lebih baik dan lebih baik. Terima kasih Bu Irin. Terima kasih banyak Iren, saya tetap terima masukannya, kritik dan sarannya. Ya Bu. Pembelajaran yang lebih baik. Tadi saya sudah melihat Bu Yani dengan Bu Irin ya terkait dengan sesi kucing gitu ya, dan terkait dengan observasi kelas gitu ya Bu ya. Jadi yang saya akan tanyakan nanti, mungkin Bu Irin ngajar kelas berapa Bu? Ini ngajar kelas berapa? Kelas 6 ya. Jadi gini Bu, karena tadi sudah melakukan sesi coaching bersama Bu Irin, ada beberapa pertanyaan sesuai dengan alur kita yang saya akan tanyakan kepada Bu Yani ya, karena memang Bu Yani kan sudah mempelajari di modul yang sudah Bu Yani pelajari di alat dinas terkait dengan modul kita. Ada beberapa pertanyaan nantinya terkait dengan yang pertama adalah tujuan gitu ya, lalu identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab gitu ya Bu ya. Jadi setiap item itu ada pertanyaan yang saya nanti akan tanyakan kepada Bu Yani gitu ya. Dan yang pertama terkait dengan tujuan, di sini pertanyaannya adalah apa yang Bu Yani harapkan dari sesi pertemuan kita di pagi hari. Baik, Agus, yang saya harapkan itu tentunya saya tuh ingin lebih paham, ingin lebih mengerti lagi terkait dengan kucing. Karena saya rasa kucing yang saya lakukan tadi itu masih kurang maksimal Pak Agus. Oh gitu Iya, ya. iya betul, masih ada yang mengganjal karena saya masih merasa "Oh, gini ya, berarti saya memang harus lebih memahami lagi, harus belajar lagi. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya terkait dengan identifikasi nih, gitu ya. Terkait dengan identifikasi, apa hambatan yang dialami pada saat proses baik craft, observasi maupun sesi coaching tadi yang terakhir? Ada nggak hambatannya? Hambatannya itu pada sesi kucing tadi Pak Agus ya. Itu terkait dengan waktu Pak Agus ya, waktunya itu terkesan ya, siapa ya, sesi kucingnya itu terkesan terburu-buru seperti itu Pak Agus. Jadi mungkin harus lebih memaksimalkan, lebih belajar lagi untuk memaksimalkan waktu supaya kucingnya tidak terkesan terburu-buru seperti itu. Berarti terkait dengan manajemen waktu. Ya, manajemen waktunya. Berarti terkesan terburu-buru. Iya, betul, terkesan terburu-buru. Yang selanjutnya jadi terkait dengan rencana aksi gitu ya. Jadi hal-hal apa saja
itu berkaitan dengan waktu ya, tentunya yang ingin saya lakukan itu ya lebih memanajemen waktu, kemudian harus terus banyak berlatih ya, bagus ya, supaya sesi kucing yang saya lakukan itu berjalan seperti yang saya harapkan, seperti itu. Berarti apa namanya ya, terus memaksimalkan gitu ya. Berarti tidak ada rasa puas, berarti harus tetap belajar. Betul, gitu ya. betul sekali. Yang terakhir nih terkait dengan tanggung jawab. Nah, silakan Bu Yeni menyimpulkan apa yang Bu Yeni dapatkan pada pertemuan hari ini. Kesimpulannya itu bahwa kucing ini adalah merupakan hal baru bagi saya dan juga teman-teman rekan sejawat saya, bagus ya. Dari kucing ini kita punya pengetahuan baru, bagus ya. Kemudian ada beberapa kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru di kelas. Kegiatannya itu sudah maksimal meskipun masih ada murid yang kurang fokus dalam proses belajar mengajarnya itu, pembelajarannya, dalam proses pembelajarannya, bagus ya, karena masih ada siswa yang mengganggu temannya gitu, terus ada siswa yang rame tadi yang disampaikan ke sendiri juga seperti itu. Kemudian karena memang faktor setiap anak itu memiliki perbedaan ya, tidak sama Pak Agus, jadi mungkin itu. Kemudian yang kesimpulan selanjutnya itu media dan metode yang digunakan oleh Bu Ririn itu sudah bagus dan sudah menggunakan media-media yang menarik untuk siswa. Berarti di dalam kelas masih ada ya terkait dengan apa namanya istilahnya kenakalan anak gitu ya, tapi tidak terlalu Ya, kenakalan tingkat yang biasa, tidak Nah, apa namanya tadi Bu Yeni juga bilang setiap anak itu kan berbeda, Iya. karakternya berbeda, Karakter yang gitu ya. berbeda, betul. Namun apakah si guru bisa apa namanya ya, bisa melakukan hal tersebut agar tidak terjadi, itu apakah sudah bisa? Sudah bisa Pak Agus. Ya, sudah. Bu Riri tadi sudah melakukan semaksimal mungkin seperti itu. Karena tingkat apa ya, bukan ya, kenakalannya tadi itu masih taraf yang standar yang biasa. Di media tadi sudah bervariasi. Sudah bervariasi. Kalau boleh tahu medianya pakai media apa? Tadi itu menggunakan blogger ya, terus gambar-gambar bisa. Berarti memanfaatkan aset sekolah. Betul gitu ya, aset sekali, sekolah. memanfaatkan akses sekolah. Terus medianya tadi juga ini bilang media gambar. Iya. Berarti tidak hanya satu media nih, ada 2 media. Iya. Bahkan lebih kalau bisa Lebih, gitu ya, iya. pakainya ya. Terus media yang apa namanya? Metode yang digunakan metode apa? Tadi itu ada diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian Berarti pakai presentasi, ya apa nama kelompok ya, Kelompoknya kelompok besar apa kelompok kelompok klasikal? kelompok klasikal terdiri dari 5 anak, Ada berapa kelompok? 4. 4 kelompok. Jumlah siswanya memang ada 20. Jumlah siswa 10. 20. 20. Ya. Itu untuk apa namanya, kegiatan pembelajaran di kelas itu Bu Ririn berapa JP? 2 JIP. 2 JP ya, berarti satu kegiatan. Iya, Ya. 1 kegiatan. Baik. Terima kasih ya Bu Yeni atas sesi observasi kita kali ini. Apabila nanti Bu Yeni ada kendala terkait dengan LMS ataupun tugas-tugas yang akan diunggah di LMS, Bu Yeni bisa langsung japri atau di grup kecil kita. Ya Bu Yeni ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Jadi, kita akan bertemu lagi nanti di PI selanjutnya gitu ya, dan kita juga akan bertemu lagi di Loka ke-5 gitu ya.
Jadi tetap sehat, tetap semangat, dan selalu jaga imunitas. Ya Bian ya. Siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.